Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Kang Herman. Dan masih juga tetap di channel Kang Herman. Dan masih juga tetap seputaran gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Untuk teman-teman yang tonton video ini sampai habis. Jangan di skip agar teman-teman mudah untuk memahami seputaran gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Untuk teman-teman yang tonton video ini, tonton sampai habis dan mohon dibantu subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak memerlukan biaya sama sekali. Untuk membantu semangat Kang Herman untuk menge-share tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, Kang Herman ucapkan terima kasih. Dan kita lanjutkan pembahasan tentang seputaran gangguan asam lambung dan GERD anxiety psikosomatis teman-teman. Untuk asam lambung dan GERD anxiety psikosomatis, setiap orang itu berbeda-beda teman-teman sensasinya. Makanya pesan Kang Herman, teman-teman pahami dan untuk teman-teman mengerti untuk cara menangani sensasi-sensasi ketika hadir untuk teman-teman yang masih merasakan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis. Karena ketika teman-teman sudah memahami, teman-teman akan mudah untuk menanganinya dengan sendirinya. Karena sensasi orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis itu hanya sensasi-sensasi rumahan teman-teman. Bisa kita tangani di rumah dengan sendiri tanpa obat. Karena jujur, waktu dulu Kang Herman belum paham, ketika ada sensasi-sensasi, Kang Herman minta diajak berobat lah intinya. Ketika selesai berobat, obat habis, kambuh lagi. Makanya di dasar dari itu, Kang Herman lama-lamaan bosen. Ketika ada sensasi, obat habis, berobat lagi, habis. Kalau orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis itu kepala rumah tangga, ujung tombaknya rumah tangga. Ketika udah terkena, aduh, sensasi hadir, berobat terus, ya habis di rumah teman-teman. Kang Herman itu kambing sekandang sampai habis untuk berobat Kang Herman. Dan bahkan yang lain belum yang lain kita pinjam, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Tapi untuk sekarang Kang Herman sudah memahami dan alhamdulillah Kang Herman bisa membaik dan bisa dikatakan sembuh. Kang Herman bertekad keras itu memahami, dan karena ada sesuatu sahabat teman yang menyarankan bahwasanya asam lambung itu tidak berbahaya, kamu jangan panik. Tapi memang sensasi asam lambung itu ya luar biasa, tapi tidak berbahaya teman-teman. Makanya dari situ Kang Herman nge-share video ini untuk menjadi jembatan motivasi untuk teman-teman bangkit dari terpurukan asam lambung. Nah, untuk teman-teman cara memahaminya, kenali dulu, pahami, mengerti, mudah teman-teman. Ketika ada sensasi kembung, begah, napas sesak, keliangan, akan mudah untuk teman tangani dengan sendirinya, cukup dengan memahami. Karena sensasi-sensasi setiap orang itu berbeda-beda teman-teman, tapi jalurnya satu, sama gitu, satu wadah lah gitu. Wadah apa? Wadah aslam gitu. Nah, ketika teman-teman sudah memahami,
sudah mengerti ketika ada sensasi tersebut timbulnya dari mana, asalnya dari mana, jalanannya apa gitu, teman-teman bisa memahami, mudah untuk ditangani gitu. Yang pertama, kalau untuk Kang Herman, jaga pola makan. Kedua, pola pikir. Ketiga, pola tidur. Kang Herman cuman menerapkan 3 pola itu, alhamdulillah bisa membaik. Nah, untuk ketika pola makan kita yang masih belum teratur, ya memang bisa menyebabkan sensasi tersebut hadir di dalam keseharian kita. Dan apalagi kalau makanan-makanan yang sifatnya kasar, itu bisa menyebabkan pemicu asam lambung kita naik, karena makanan yang kita makan dan sifatnya sudah masuk di dalam lambung itu akan dicerna oleh lambung dan pencernaan kita. Yang mencerna adalah asam lambung itu tersendiri dari zat asam, karena sifatnya zat asam itu sifatnya merusak, menghancurkan makanan yang kita makan. Nah, ketika kita makan itu makanan yang kasar, itu akan sulit untuk kita cerna, teman-teman. Karena ketika pencernaan kita yang sedang tidak normal, menimbulkanlah sensasi asam lambung berlebih, bahkan bisa naik di kerongkongan. Makanya bisa timbul sensasi-sensasi yang lain-lain. Nah, di sini teman-teman, pesan Kang Herman, teman-teman kenali, pahami, dan sadari bahwasannya asam lambung ini cuma tidak berbahaya, cuma sensasi, agar teman-teman tidak panik terus-terusan. Karena ketika kita panik terus-terusan akan memperhambat proses kesembuhan kita, teman-teman. Nah, kembali lagi di soal asam lambung yang naik, ketika makanan yang kita konsumsi itu sifatnya kasar dan pedas, itu pemicunya asam lambung kita naik dari kerongkongan. Dan cara menanganinya, teman-teman, cukup dengan minum air hangat dan latihan. Untuk yang lagi panik, latihan meditasi. Nah, kalau untuk menguatkan otot esofagus, teman-teman lakukan latihan pernapasan untuk menguatkan otot esofagus agar otot esofagus teman-teman kuat kembali. Karena kebanyakan orang yang terkena GERD itu otot esofagusnya tidak normal, teman-teman. Nah, makanya bisa timbul dari asam lambung yang sedang tidak normal naik ke kerongkongan melalui otot esofagus itu yang sedang tidak normal. Makanya lah timbul sensasi yang lain-lain gitu. Nah, makanya teman-teman, pesan Kang Herman, ketika sudah paham, mengerti, dan menyadari, teman-teman akan mudah untuk menanganinya. Dan juga atur pola makannya, atur pola pikirnya, atur pola tidurnya. Ketika ada sensasi perut begah, kembung, teman-teman minum air hangat gitu. Dan untuk menguatkan otot esofagus kita, teman-teman lakukan latihan pernapasan esofagus dengan cara seperti tarik nafas melalui hidung, simpan di perut. Ketika sudah penuh, teman-teman tahan selama 3 detik. 3 detik udah sampai, keluarkan melalui mulut secara perlahan. Ulangi selama 3 kali, pagi, siang, sore, untuk menguatkan otot esofagus kita, teman-teman, agar otot esofagus kita itu kuat seperti dulu lagi, tidak bocor-bocor, gitulah intinya.
Karena klep yang sedang tidak normal itu kan sejenis kayak klep, buka tutup. Ketika esofagus itu tidak normal, dia buka terus. Jadi makanan, ketika orang yang masih sensitif asam lambungnya sering naik, bisalah dia naik sampai ke kerongkongan, timbul rasa sensasi yang lain-lain lah. Nah, makanya itu dengan cara melatih pemahaman, mengerti itu, dan untuk penanganannya akan mudah untuk mempercepat kita pemulihan, teman-teman. Karena sensasi tersebut sensasi rumahan, teman-teman. Sangat rumah-rumahan bener lah. Ketika sensasi hadir di perjalanan, di luar rumah, ketika kita pulang nyaman, agak mendingan gitu. Karena obatnya ada di rumah gitu, bukan obat-obat yang di luar-luar, bukan gitu. Kita sangat udah di rumah aman gitu. Nah, juga memang obat-obatnya itu ada di sekitar rumah, bahkan di rumah gitu, gratis. Minum air hangat secara perlahan, pancing sendawanya gitu, dan atur pola pikirnya. Jauhi orang-orang yang suka ngomong hal yang negatif gitu, karena kita kan belum tahu positifnya seperti apa gitu. Biar kita bisa berpikiran positif, kita atur pola positif dulu gitu. Nah, ketika teman-teman yang masih terkena ini, jangan panik, jangan takut, bahwasanya asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya, teman-teman. Karena memang tidak berbahaya. Kang Herman tuh lama mengidap penyakit ini dulu. Memang ketika Kang Herman panik, itu memperhambat proses pemulihan kita. Makanya di situ diterapkan untuk Kang Herman pola makan, pola pikir, pola tidur gitu. Nah, untuk teman-teman bisa mengikuti cara-cara Kang Herman ya. Di video Kang Herman ini, Kang Herman sengaja untuk membuatkan ini untuk menghibur teman-teman yang masih terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis, dan setidaknya untuk menjadikan motivasi untuk teman-teman agar bisa bangkit kembali lagi seperti dulu. Ayo kita bangkit. Salam sehat, salam sembuh, pesan Kang Herman. Karena penyakit ini cuman sensasi mengganggu, tidak berbahaya. Untuk kita untuk sembuh dari sensasi tersebut, terapkan pola pikir, pola makan, pola tidur, dan selalu tersenyum.